Oke, minggu ini kita akan membahas tentang bentuk sistem bilangan lain. Kalau kemarin kita bahas oktal, heksadesimal, desimal, dan biner. Nah, kita buat bahas ke BCD, binary code decimal. Binary-nya itu I-nya mestinya pakai Y ya. Nah, apa itu binary BCD atau binary code decimal? Nah, jadi binary BCD atau binary code decimal itu adalah bagaimana cara kita mempresentasikan masing-masing 10 digit desimal yang dari 0 sampai 9 itu menjadi 4 digit biner. Jadi kita buat kelompok 4 digit sehingga dia mempresentasikan bentuk desimalnya. Nah, kode ini sebetulnya mengoutputkan hasil digital ke peralatan yang mendisplay-kan bilangan numerik. Jadi nanti ke segmen display gitu ya. Dan nanti juga pembelajaran ke versinya ini dipakai untuk pemrograman seperti itu. Nah, ini sebetulnya nggak ada apa ya, bisa disebut nggak ada algoritma seperti kemarin pengerjaan dari desimal ke biner biasa ya, tapi ini hanya mengelompokkan 4 digit dalam satu kelompok sehingga bisa direpresentasikan sebagai sebuah desimal. Nah, banyak sebetulnya BCD itu ada BCD 8421, 5421, 2421, ada lagi 7311, L5311, 7421, 5211, 4421, 3321. Jadi yang apa ya? Itu adalah jenis 4 digit. Ini ada yang namanya faktor pembobot atau faktor pengalinya. Nah, kemudian ada lagi BCD itu yang excess 3 sama 2 of 5, 2 dari 5, maksudnya dia tidak memiliki kode pengali. Nah, bagaimana kita menentukan faktor pengalinya? Ini untuk BCD 8421, ini faktor pengalinya 8421. 8 dikali 3, 4 kali A2, 2 kali A1, 1 kali A1. Jadi kalau kita susun ini jadi A3, A2, A1, A0. Nah, ini memiliki pembobot 8421. Misalnya 1100. Maka kita kali ini 8, ini 4, ini 0, ini 0. Ini sama dengan 12 gitu. 8 tambah 4, 12. Oke. Jadi ini dari pembobotnya untuk BCD 8421. Kalau BCD 2421, artinya di sini kita ganti 2421. Nah, itu kita ganti sebagai faktor pengalinya. Kita lihat contohnya. Untuk 7, berapakah bentuk BCD 8421? Nah, karena 7 masih 1 digit, maka ini sama dengan biner yang kemarin. Jadi 7 itu 8 kali 0, 4 tambah 2 tambah 1 kan. 4 tambah 2 tambah 1. Jadi ini jadi 0, 1, 1, 1. Jadi ini sama dengan 0, 1, 1, 1. Nah, ini akan berbeda dengan biner sebelumnya jika kita punya 2 digit atau 3 digit. Misalnya 1 atau misalnya 18. Kalau 18 pada
BCD 8421. Jadi kita bagi 1 dan 8. 1 dan 4 digit itu adalah 0001. Kalau 8 itu 1000. Jadi ini kalau kita buat ke BCD 84 kalau ini kita buat ke BCD 8421 adalah 0001 1000. Ini BCD 8421. Nolnya nggak boleh dihilangkan ya, tapi yang biner yang bisa dihilangkan. Nah, kalau 5421 kita buat yang tadi satunya dan 8-nya. Biasanya untuk BCD yang belakangnya 1 ya, 7311, 5421, 2421 yang namanya 1 tetap aja begini. 0001. Ini akan berubah ketika 8. Jadi 8 itu adalah 5 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Sehingga ini ada, ini 0, ini ada, ini 0. Sehingga 18 untuk desimal pada BCD 5421 itu adalah 0001 1011. Ini. Kemudian misalnya 48 desimal berapakah BCD 2421 ya? Kita bagi jadi 4 dan 8. 4 itu karena 2421 bukan gini ya. Jadi bukan 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1 enggak, tapi kita ambil digit yang banyaknya. Jadi ini 0 tambah 4 tambah 0 tambah 0 sehingga dia jadi 0100. Nah, kalau 8 2 tambah 4 tambah 2 tambah 0 atau 1110 sehingga kita gabungkan 0100 1110. Ini untuk BCD 2421. Kalau untuk BCD berapa? 8421 maka pembobotnya adalah 8421. Jadi 0100 ini 4, 8-nya ada di 8100. Ini BCD 8421. Kan ada perbedaan. Yang paling banyak dipakai itu ini, karena emang ini mirip dengan yang biner yang bisa kita bahas. Jadi sebetulnya untuk yang memiliki faktor pembobot itu tinggal prinsipnya sama, tinggal lihat faktor pembobotnya. Apakah 8421, apakah 5421, apakah 2421, atau ada lagi 7421. 7421, ada lagi 6311, ada lagi 5311, ada lagi 5211, ada lagi banyak 33221. Itu yang pakai pembobot ya. Kalau yang lainnya kita bahas yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke excess 3 atau kelebihan 3. Kelebihan 3 ini dia memiliki kelebihan nilai 3 dari digit asalnya. Jadi kalau pada 0 itu kan 0000 kalau biner ya. Tapi pada excess 3, 0 itu kita tambahkan 3 jadi 3. Jadi ini dimulai dari 0011. Ini sama dengan 0. Kalau ini dengan 0 pada biner biasa. Kalau ini pada excess 3. Itu. Sehingga pada BCD excess 3 yang paling, kalau pada biner kan yang paling tinggi adalah 9. Tapi kalau pada excess 3 itu 9 tambah 3, 12. Berarti ini. 1100. Itu punya excess 3.
Nah, kalau BCD 8421, 2421, XS3 itu 4 digit ya. Ini sama 4 digit. Nah, pada 205 dia ada 5 digit. Jadi kalau kita lihat pada BCD itu sebetulnya dimulai dari 4 digit, ada yang 5 digit, bahkan ada yang lebih dari 5 digit. Tapi di sini saya bahasnya contohnya 205 aja untuk yang 5 digit. Nah, sehingga nah pada 5 digit ini karena tidak ada faktor pembuat seperti yang tadi faktor pengalinya, sehingga 205 itu dia memiliki 2 nilai bit, 1 dari 5 bit yang tersedia. Jadi ada 5 bit. Nah, 2 bitnya bernilai 1. Nah, bagaimana penempatan bit 1? Kita lihat. Kita lihat sebelum ke sini. Sebelum ke sini gimana ya? Sini aja. Nah, ada 5 bit. Kita mulai, jadi nolnya itu kita mulai 2 digit. Nah, ini bersebelahan, 2 digit bersebelahan. Ini 0. Satunya, ini satu tetap, ini yang satu di situ pindah. Kemudian 2-nya, ini tetap, satunya pindah sebelah. Kalau 3-nya, ini tetap, ini pindah sebelah. Nah, ini kan udah mentok nih. Kalau 4, maka yang ini yang pindah, yang di depan, yang di MMSB. Pindah, kemudian bersebelahan lagi. Ini udah ada 2 angka. 1 di 5 digit, maka sisanya ini. Itu 4. 5, maka dia pindah lagi. 1, 0. 5 itu 0, 1, 0, 1, 0. Itu. Dan seterusnya. Sehingga kita lihat ini. Untuk 205, ini pindah. Satunya pindah, ini pindah. Kemudian udah mentok, ininya yang pindah. Ini yang nempel. Dia pindah lagi, dia pindah lagi. Ini pindah, kalau udah sampai ujung, dipindah. Yang ini nempel, kemudian dia pindah. Begitu sampai kita dapat 9. Nah, itu yang kode 205. Nah, ini, tabel ini mungkin sekali lagi kuliah saya itu bukan kuliah hafalan ya, jadi Anda bisa dipahami. Tapi tabel ini akan keluar dan Anda harus tahu. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di bagian konverter setelah UAS. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana sih buat rangkaian digital untuk konverter 8421 ke 2421. Atau buat rangkaian digital untuk konverter 225 ke kode 2421. Nah, di situ kita akan bahas. Jadi bagaimana setiap kode ini tidak dihafal ya. Jadi tidak akan saya pas UAS saya kasih tabelnya enggak, tapi Anda bikin sendiri. Bagaimana misalnya 3 ini dapat dari mana? Asam 3 ini 3 di XST kok beda. Nah, itu masih dipahami. Oke. Itu untuk BCD, ringkasan BCD-nya. Nah, selain BCD, kita akan bertemu lagi, kita akan membahas lagi ASCII, American Standard Code for Information Transmission. Ini nggak ngebahas binernya, tapi ada huruf, bilangan, simbol. Dan dalam kode SCI, ini ada 7 bit biner, artinya ada 128 kombinasi kode yang terdiri dari hurufnya kapital sama non kapital, ada bilangan, ada simbol juga. Nah, pada SCI itu ada 7 bit di mana 3 bit MSB dan 4 bit LSB. Kan kalau biner itu misalnya gini. Nah, ini kan LSB. Ini MSB satu-satu.
Tapi pada SCI ini 3 bit MSB dan 4 bit MSB. Jadi contohnya ini. Misalnya saya ingin menulis 2M. 2 itu 2 mana? Cara yang kedua nih. MSB-nya ini 011 ini 001 0010. Ini 2. Kemudian tanda garis itu di sini. Artinya 010 dan 1101. Kemudian ada M. M-nya M kapital. Ada M kapital, ada M kecil. M kapital itu 100, kemudian itu 1101. Nah, itu yang menggambarkan tabel SCI. Kalau ini mah tidak perlu dihafal ya. Dipahami bagaimana nanti ketika Anda menemukan tabel SCI, begini penggunaannya. Nah, selain tadi huruf tabel juga ini ada 0, ada del gitu ya, delnya di sini nih. S, FS, GS itu apa gitu ya, nanti Anda baca di sini, nggak usah dihafal ya. Oke. Itu untuk sistem bilangannya. Sekarang kita akan melakukan aritmetika pada bilangan biner. Break 2 menit ya. Saya mau minum dulu. Saya juga minum dulu, makan dulu, atau ke toilet dulu silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, kalau menatap laptop itu lumayan. Saya kayaknya lebih baik ngomong 1 jam terus-menerus di kelas daripada mesti ngomong, daripada menatap laptop atau komputer di sini. Kita semangat ya. Oke, saya upload dulu. Nah, kita masuk ke operasi perhitungan bilangan biner. Nanti ketika Anda masuk praktikum, yang pertama yang dikenalkan adalah adder, subtraktor ya, atau rangkaian penambah atau penjumlah dan pengurang. Nah, itu basicnya ada di sini. Bagaimana Anda membuat sebuah bilangan adder kalau Anda nggak paham tentang aritmetika pada biner. Jadi aritmetika itu penjumlahan,
penghitungan kalian pembagian. Nah, pada penjumlahan dan pada pengurangan. Kalau penjumlahan desimal kan misalnya 13 tambah 28 misalnya. 3 tambah 8 1 di sini nyimpan. Nah, nyimpan di sini jumlah nyimpan di sini pada biner atau bahasa Inggrisnya kita sebut carry. Ini untuk penjumlahan. Kalau pengurangan misalnya 43 kurang 18. 3 kurang 8 nggak bisa. Kita minjem dia jadi 13. Minjem dari sini. 13 kurang 8, 5. Dia minjem. Dari sini 4-nya jadi 3, 2. Nah, ini namanya minjem atau borrow. Ya, nah kita akan lihat di binernya. Pada penjumlahan biner, karena hurufnya kan cuma 0 dan 1, ya kemungkinannya cuma 4 ini. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Yang beda 1 tambah 1 tidak 2, karena kita biner. 1 tambah 1 itu 0, simpan 1. Jadi kalau ada penjumlahan 1 tambah 1, ini 0, nah ini nyimpan dia 1. Kita masuk ke contoh. Ini berapa nih? 110. Ini 11001 ditambah 11011. 1 tambah 1 tadi kan 0. Simpan 1. Ini carry 1. 1 tambah 0, 1 tambah 1, hasilnya 0, simpan 1. Ini carry lagi. 1. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0, simpan 1. 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. Tadi dia nyimpan di sini. Ya, 1. Kalau kita tulis, nah, kalau masih bingung. 1, 1, 0, 0, 1. Tambah 1, 1, 0, 1, 1. Jumlahkan. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. 1 tambah 0, 1. Tambah 1, 0. Ini 1. 1 tambah 0, tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. 1 tambah 1, 0 kan? 0 tambah 1, 1. Tadi ada carry 1. Nah, ini hasilnya. Penjumlahannya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau penjumlahannya adalah tidak positif dengan positif, tapi misalnya positif dengan negatif? Maka kita butuh belajar tentang komplement. Komplement. Nah, komplement yang kedua itu yang akan menyatakan bagaimana bit bertanda. Atau kalau istilahnya negatif. Jadi itu bentuk dari komplement kedua. Sebelum komplement kedua, maka kita butuh komplement ke satu. Komplement ke satu adalah mengubah 0 menjadi 1 dan 1 jadi 0. Misalnya 10 11 0 10. Komplement pertamanya kita ubah 0 jadi 1 dan 1 jadi 0. 0 jadi 1, 1 dari 0. Begitu seterusnya. Ini kita namakan komplement ke 1 atau first complement. Kemudian bagaimana komplement kedua? Komplement kedua adalah kita komplementkan ke 1, kemudian kita tambahkan 1 pada bit terakhir. Misalnya ini 10 1 1 0 1. Komplement ke satunya kita ubah 1 jadi 0 0 dari 1. Begitu seterusnya. Kemudian kita tambahkan 1. 0 tambah 1, 1. Ini kan enggak ada nih, jadi 1, 0, 0, 1, 0. Misalnya lagi
1100 komplement ke 1 ini bilangan awal. Komplement ke 1 00110001 ini first komplement. Komplement kedua kita tambahkan dengan 1. 1 tambah 1 0 simpan 1. Ini 1 0 1 1 0 0. Ini jadi first komplement atau komplement kedua. Itu. Nah, setelah itu bagaimana kita tahu bahwa dia positif atau dia negatif? Nah, bagaimana kita menyatakan bilangan bertanda dengan komplement kedua? Jika bilangannya positif, maka tanda itu dinyatakan dengan biner aslinya dan di tanda 0 diletakkan di depan MSI. Tapi jika bilangannya negatif, maka bentuk komplement kedua itu ditambahkan dalam bit 1, pakai tanda 1. Jadi ini tadi kan 45 itu 101101. Kita komplementkan. Komplement keduanya adalah 010011. Ini harus ditulis nih nolnya. Jadi nggak dihilangkan nol di sini, tidak dihilangkan di sini, tapi ditulis. Kemudian kita tambahkan bit tanda di sini, ada angka 1. Sehingga min 45 atau negatif 45 adalah 10100111. Begitu. Nah, itu bahasan tentang komplement. Negasi itu sebetulnya adalah mengubah tadi jadi bilangan awal ke komplement kedua. Jadi kalau kita mau ngecek apakah betul yang min 9 itu gitu ya, adalah betul itu min 9, maka misalnya gini, 9 itu kan 01001. Komplement ke satunya kan 10110. Komplement keduanya kan ditambah 1 nih. Jadi 10111. Nah, apakah betul ini min 9? Kita komplementkan lagi 01000. Ini komplement ke 1. Kita tambah 1 lagi. 01001. Ini kan terus komplement. Balik lagi kan ke sini. Ini balik lagi ke sini. Nah, itu. Jadi itu membuktikan bahwa bahwa ini betul min 9 gitu. Kemudian nah, sebenarnya penjumlahan itu kan ada beberapa jenis, ada yang penjumlahan positif, ada penjumlahan negatif. Sedangkan sebetulnya penjumlahan negatif itu adalah pengurangan. Tapi kita bahas dulu penjumlahan seperti ini. Positif tambah positif. Ini 9 dan tambah 4 itu 13. Betulkah? 1001 tambah 0100, 1, 0, ini 1, ini 1. Ini 8, ini 4, ini 1. Itu 13. Ini biasa, penjumlahan di dua bilangan positif. Nah, ketika penjumlahan yang satu positif, satu negatif, dengan negatif yang lebih kecil, artinya apa? Artinya jawabannya adalah positif. Sehingga kita jumlahkan tadi 9 min 4. Kalau min 4 itu adalah tadi kan 4 itu adalah 100 ya. Kemudian kalau komplemennya ada 011. Komplement keduanya kita tulis ini 0. Ini 0, tadi ada carry. Ini 1 1 0 0. Min 4. Tambahkan bit 1 di depan. Jadilah min 4. Nah, kita jumlahkan biasa. 1 tambah 0, 1. Ini 0. Ini 1. 1 tambah 1 itu 0. Jadinya 1.
1 tambah 1 0 simpan sini. Ini bit tanda yang merah ini. Ini 0, ini 1. Nah, ini kali ini diabaikan karena hasilnya ada positif. Sehingga jawabannya adalah ini. 00101 atau sama dengan 5. Nah, bagaimana dengan bilangan positif, negatif, bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif yang lebih besar, artinya hasilnya adalah negatif. Ini misalnya min 9 tambah 4. Ini min 9, tadi kan 9 itu adalah 1001 ya. Kita komplementkan ini tambah 1 jadi 0111. Nah, ini komplement kedua. 0111. Karena negatif, kita tambahkan tanda 1. Dijumlahkan dengan 4. 1, ini 1, 1 tambah 1, 0, disebutkan 1, ini 1, nah ini 1. Dan ini harus ikut, bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan. Hasilnya adalah 11011. Jawabannya kan mestinya min 5 ya. Betulkah ini min 5? Kita komplementkan dia 00100. Kemudian ditambah 1 00101. Nah, ini kan 5. Betul ya? Ini 5. Min 5 jawabannya karena ini min 5. Ini ya 5 maksudnya. Oke, nah kalau dua bilangan negatif gimana? Kalau dua bilangan negatif artinya ada kelebihan ini di atas bit tanda. Kita jumlahkan tadi ini 1, ini 1. 1 0 simpan 1. Ini 1 lagi ada ini. Ini diabaikan sehingga ini 10011. Ini tuh artinya dia min 13. Betulkah ini min 13? Kita lihat 10011 kita komplementkan pertama jadi begini. Kemudian kita tambahkan. Jadi ini 011101 84113. Ya. Jadi ini betul, ini min 13. Begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke operasi pengurangan. Operasi pengurangan itu sebetulnya adalah penjumlahan dengan negatifnya kan. Misalnya 9 kurang 4. Itu kan sama dengan 9 ditambah min 4. Gitu. Tapi kita akan lihat proses pengurangannya. Jadi sebetulnya sebelum kita pakai pengulangan ya kita bisa pakai penjumlahan. Nah, sekali lagi karena dia angka kita cuma 0 dan 1, maka kemungkinannya cuma ada 4. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 1. Ini sama seperti desimal. Nah, yang beda ini. Ketika 0 kurang 1, maka ini hasilnya 1. Pinjam 1. Misalnya gini. Nah, 0 kurang 1, apa? 0 kurang 1 dikurang 1. 0 kurang 1 kan tadi hasilnya 1. Ini pinjam 1. Berarti ini berubah jadi 0. Jadi 1. Nah, kalau ini 0 kurang 1 tadi apa? 1. 0 ketika dipinjam nggak jadi negatif, dia jadi 1. 0 kurang 1 dia 1. Karena pinjam, nah 0 ini jadi 1. Ini 1. Kemudian ini karena udah dipinjam juga ini jadi 0. Kenapa jadi pinjam? Karena dia kan 0 pinjam ke 0 nggak bisa sebetulnya. Jadi dia minjem lagi ke sini. Gitu. Ini jadi 1, 1. Itu 1 itu 2 kan. Nah ini kan 4 kurang 1 itu. 3 ini. 4 kurang 1 itu kan 3. Nih sama. Kita lihat lagi contoh yang bawah. 1110 dikurang 1011. 0 kurang 1 tadi 1. Pinjam ke sini 1. Sehingga ini dia 0. 0 kurang 1 bisa nggak? Pinjam di sini dia. 0 kurang 1 jadi 1. Pinjam ke sini yang 1 jadi 0. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. Hasilnya jadi 001. Oke.
Kemudian, nah sebetulnya kan seperti tadi saya bilang pengulangan itu ada penjumlahan dengan negatifnya. Jadi saya nggak akan bahas lagi yang tadi bagaimana kalau pengulangan misalnya 2 min 2 dikurang min 3 misalnya, itu prinsipnya sama seperti yang tadi. Min 3-nya kita ubah dulu menjadi negatif, komplementkan, kemudian tambahkan bit tanda 1 baru dikurangi gitu. Hingga ya, kita contoh lagi. 229 dikurang 46. Ini saya tulis saja biar saya tahu. 1 dikurang 1110 gitu. Dikurang 1 kurang 0 1. Nah, ini yang tadi 0 kurang 1 1. Ini pinjam ke sini. Ini jadi 0. 0 kurang 1 bisa nggak? Nggak bisa, dipinjam ke sini jadi 1. Ini kalau dipinjam jadi 1. Sehingga 1 kurang 1 adalah 0. Ini karena tadi udah tadi pinjam dia nggak dipinjam, dia jadi 1. Dia dipinjam sama ini jadi 1. 1 kurang 0 dia 1. Ini dia jadi 0. 0 kurang 1 ya 1. Ini dia pinjam juga dari sini. Karena tadi kan ini minjem ke sini nggak bisa. Ini ke sini nggak bisa. Akhirnya juga ke sini. Nah, ini jadi 0. 0 kurang 0, 0. Nah, ini nggak dipinjam, nggak diapa-apain. Lihat, tuh 1. Tuh. Kemudian contoh lagi nih. Nah, ini kelihatan. Nah, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ini 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Dikurang. 0 kurang 1, 1. Pinjam ke sini. Ini kan jadi 0 nih. 0 kurang 0 ya 0. Tetap. 0 kurang 1, 1. Ini minjem ke sini. Sehingga ini jadi 1. 1 kurang 1, 0. Ini tadi kan udah dipinjam nih, enggak, ini 1 dulu ini ya, ke sini 1 kurang 1, ini karena udah dipinjam dari sini dari 0 kurang 0, bentar, ini enggak lurus. Ya, 0 kurang 0 ini jadi 0. Kemudian 0 kurang 1 dia jadi 1. Ini kemudian dia jadi 0. 0 kurang 1 pinjam lagi dia jadi 1. Nah, ininya jadi 0. 0 kurang 0 jadi 0. Ya, hasilnya ini. Ini sebetulnya harus coba ya. Jadi nggak bisa hanya melihat. Mungkin kalau sekarang nggak coba Anda. Jadi ketika mulai Zoom ini saya harap Anda sebetulnya pegang pulpen, pegang alat tulis gitu ya. Jadi ketika saya menulis seperti ini Anda coba juga. Jadi ketika misalnya kok saya beda gitu, Anda bisa langsung bertanya kok saya beda ya gitu. Tapi kalau Anda nggak pegang alat tulis, ketika saya salah ngomong ya iya aja gitu. Oh iya gitu. Tapi ya itulah keterbatasan kuliah online tuh kayak gitu. Kalau yang di PC atau di komputer mungkin lebih enak ya, layarnya lebih gede. Tapi ketika di HP kan ada keterbatasan ukuran gitu. Jadi ini memang nggak akan tidak akan se-efektif ketika kita di kelas gitu. Tapi mudah-mudahan Anda tetap semangat. Jadi ketika kita Zoom seperti ini atau ketika Anda mendengarkan video dari saya, Anda memegang alat tulis. Jadi bisa apa yang saya tulis bisa Anda tulis ulang sehingga Anda bisa mengukur diri ini, saya paham nggak materi ini. Kalau enggak, berarti saya harus ulang lagi sampai Anda paham. Karena mata kuliah yang saya ambil itu biasanya mata kuliah yang bukan hafalan, jadi mesti dicoba, mesti dipotret gitu ya. Nggak hanya dilihat aja, dipandang, oh iya,
oh oke begini, udah gitu, nggak bisa begitu. Ya mungkin akan ada yang masuk, tapi akan beda sekali kalau Anda ikut menulis. Oke. Nah, ini contohnya yang tadi untuk pengurangan. 9 dikurang 4 itu kan sama dengan 9 ditambah minus 4. Jadi ini hasil yang ini ketika ini dikurangkan, ini 1 kurang 0 1, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Ini hasilnya akan sama dengan ini. Gitu. Karena 9 tambah 4 itu sama dengan 9 ditambah min 4. Nah, itu jadi penjumlahan dan pengurangan itu yang berhubungan. Ketika Anda paham penjumlahan, Anda akan paham pengurangan. Nih. Nah, untuk perkalian. Nah, kita masuk ke perkalian biner. Perkalian biner itu kan sepertinya sama aja, karena kita cuma punya 1, berarti ada kemungkinan 0 kali 0, 0 kali 1, 1 kali 0, sama 1 kali 1. Dan ini kan hasilnya sama dengan desimal. Ini 0, 0 kali 1 ya 1, 1 kali 0, 1. Salah. Ini 0, 0 kali 1, 0. Nah, ini seperti ini. Dan prinsip perkalian ini juga sama, seperti misalnya 127 kali 12, 2 kali 7, 4, ini 1, guys. 5 ini 2, 1 kali 2, 7 ini geser, gitu ya. Kemudian, nah di sini yang penjumlahannya di sini. Nah, yang di prinsip penjumlahan yang tadi sudah dipelajari, maka ini akan dipakai pada perkalian. Seperti ini. 1 kali 1 ini 1. Ini 1 kali 0, 0. Kali 0, 0. Ini 1 kali 1, 1. Perkalian kedua kita geser di sini. Ini 1 kali 0, 0. Ini ke sini. Kemudian ini 1. 0, 0, 0, 0. Ini. Sama begitu. Nah, ini akan timbul ketika kita jumlahkan. Pemahaman yang tadi penjumlahan harus tahu. Ini 1, 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1 ini 0. Simpenlah 1. 1 tambah 1, 0. Tambah 0 tambah 0, 0. Tadi kan nyimpen 1 di sini. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Ini 1. Jadi perkalian biner itu sama dengan desimal, tapi ketika penjumlahannya, maka penjumlahan desimal wajib Anda pahami. Penjumlahan binernya harus dipahami. Gitu. Nah, untuk pembagian biner yang sama seperti tadi. Daripada pembagian untuk biner itu ada pengurangan di sini. Prinsipnya sama ya, seperti yang desimal. Ketika ketika ini tadi kita yang dibaginya 1001, maka kan kita nyimpennya di sini. Tidak di LSD tapi di MSD 011. Ada pengurangan di sini. 1, 0 kurang 1 kurang minjem, ini 1 kurang 1, 0, ini udah dipinjam ya 0, 0, 0, 1, 1. Maka masih bisa ini masuk lagi 0, 1, 1. Gitu. Sehingga ini bagi ini 1, kemudian ini bagi ini 1. Jadi jawabannya adalah 1, 1. Jadi 1, 0, 0, 1 dibagi 0, 1, 1 sama dengan 1, 1. Atau 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, gitu.
Mungkin ini apa yang namanya penjumlahan, pembagian itu biner itu perkalian pembagian mungkin tidak akan ada di UTS ya, karena saya tidak bisa melihat prosesnya. Tapi untuk penjumlahan, pengurangan, maka saya harap Anda melakukan sesuai dengan prosesnya. Jadi ketika nanti saya kasih tugas atau ada UTS, maka Anda harus jelaskan step by step-nya. Tidak langsung misalnya 1101 tambah 1 sama dengan ini. Enggak begitu, seperti yang tadi saya tunjukkan. Sehingga terlihat prosesnya. Gitu ya. Kenapa? Karena ini prinsipnya untuk biner itu ya sama seperti Anda ketika penjumlahan 2 tambah 3 sama dengan 5, bisa pakai kalkulator gitu. Tapi Anda harus paham mengapa 2 tambah 3 jadi 5. Sama seperti ke binernya. Oke. Nah, ini saya kasih untuk pelatihan, tapi tidak perlu dikumpulkan. Jadi seperti tadi saya bilang, ya Anda bikin soal sendiri, kerjain sendiri, cek sendiri betul atau tidak gitu. Itu untuk melatih aja gitu. Jadi tidak untuk dikumpulkan, hanya untuk melatih apakah saya bisa membuat penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian menggunakan biner. Karena sebetulnya kalau di buku lengkapnya ya, ini ada saya ngebahas mau lebih lengkap lagi tentang sistem bilangan, maka kita harus ngebahas juga tentang penjumlahan oktal, penjumlahan heksadesimal, atau pembagian oktal dan sebagainya. Tapi untuk materi sistem bilangan ini cukup sampai di sini. Jadi hanya aritmetikanya hanya pada biner, aritmetika oktal, aritmetika heksal, aritmetika BCD itu tidak saya bahas gitu ya. Karena pertama prinsipnya sama, dan yang kedua yang paling penting adalah di binernya. Jadi saya harap Anda melakukan latihan di rumah, kerjakan soal seperti ini. Ini kan sebetulnya Anda sudah tahu jawabannya. Ini 24 tambah minus 5 ya 19, ini 26 gitu ya, dan seterusnya. Anda cek sendiri, Anda bikin soal sendiri, Anda kerjakan sendiri, Anda cek sendiri betul atau tidak jawabannya. Gitu. Oke, sampai itu saja. Untuk materi sistem bilangan, minggu depan kita akan ngebahas tentang gerbang logika. And, or, non, not, XOR gitu ya. Dan minggu depan kita tidak akan Zoom karena masih masih materi dasarnya. Ini hari ini saya pakai Zoom karena memang ada yang perlu di-convert dan harus disampaikan step by step-nya. Kalau saya pakai Zoom atau pakai PowerPoint itu akan menyulitkan Anda. Mungkin minggu depan saya akan kasih video di YouTube untuk membahas gerbang logikanya.